Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPA 3 akan membahas unsur pada periode keempat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri beserta nama materi yang akan kami bawakan. Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Saya akan membawakan materi tentang kelimpahan unsur di alam. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya akan membawakan materi tentang cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur di alam. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi Musawir. Saya akan membawakan materi tentang sifat fisik unsur pada periode keempat. Perkenalkan, nama saya Claudia Sheryl. Saya akan membawakan materi sifat unsur kimia pada periode 4. Saya Nur Hikmah akan membahas materi manfaat unsur dan senyawa di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Radia Ramadhani Aspan akan membawakan materi dampak penggunaan unsur dan senyawa pada periode 4. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Sebelum masuk ke materi inti, teman-teman perlu ketahui bahwa di periode keempat terdapat 18 unsur. Yang pertama ada kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, brom, dan krypton. Baik, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6 yaitu kelimpahan unsur di alam. Berikut adalah estimasi kelimpahan beberapa unsur dari periode keempat dalam tabel periodik di alam. 1. Kalium atau K memiliki massa sebesar 2,6%. 2. Kalsium atau Ca 3,6%. 3. Skandium atau Sc 0,002%. 4. Titanium atau Ti 0,56%. 5. Vanadium atau V 0,014%. 6. Chromium atau Cr 0,014%. 7. Mangan atau Mn 0,095%. 8. Besi atau Fe 5%. Kobalt atau Co 0,0028%. 10. Nikel atau Ni 0,008%. 11. Tembaga atau Cu 0,006%. 12. Zinc atau Zn 0,01%. 13. Gallium atau Ga 0,001%. 14. Germanium atau Ge 0,0007%. 15. Arsenik atau As 0,0002%. 16. Selen atau Se 0,00005%. 17. Bromin atau Br 0,0003%. 18. Krypton atau Kr 0,0001%. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini merupakan estimasi yang dapat bervariasi tergantung pada sumbernya. Kelimpahan unsur juga dapat berbeda di berbagai lokasi geografis dan lingkungan alam. Data ini memberikan gambaran umum tentang kelimpahan relatif unsur-unsur dalam periode keempat. Baik, unsur-unsur kimia dapat ditemukan di alam dalam berbagai bentuk, tergantung pada sifat dan propertinya. Ada beberapa cara untuk memperoleh unsur di alam, antara lain yaitu 1. Ekstraksi mineral. Banyak unsur ditemukan dalam bentuk mineral di dalam kerak bumi. Proses ekstraksi mineral melibatkan penambangan dan pemisahan mineral yang mengandung unsur yang diinginkan. Contohnya, biji besi diekstraksi untuk memperoleh unsur besi. 2. Penambangan. Beberapa unsur seperti emas dan perak ditemukan dalam bentuk biji atau endapan logam. Proses penambangan melibatkan ekstraksi biji tersebut dari tanah atau bantuan tempat mereka terdapat. 3. Pengolahan bahan organik. Beberapa unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen dapat diperoleh dari bahan organik seperti tumbuhan dan hewan. Proses ini melibatkan dekomposisi dan pengolahan bahan organik untuk memperoleh unsur-unsur tersebut. 4. Proses industri. Beberapa unsur seperti aluminium dan tembaga dapat diproduksi melalui proses industri. Misalnya, aluminium dapat diproduksi melalui proses elektrolisis bauksit. 5. Reaksi kimia. Beberapa unsur dapat ditemukan melalui reaksi kimia. Contohnya, gas hidrogen dapat diproduksi melalui reaksi elektrolisis air. 6. Proses biologis. Beberapa unsur dapat diperoleh melalui proses biologis. Contohnya,
Tumbuhan menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga memperoleh unsur karbon dari lingkungan. Penting untuk mencatat bahwa beberapa unsur mungkin tidak tersedia secara bebas di alam dan harus diproduksi melalui reaksi kimia atau proses industri. Selain itu, dalam beberapa kasus, unsur juga dapat diperoleh melalui proses sintesis di laboratorium. Baik, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu sifat fisik unsur pada periode keempat. Sifat fisik unsur transisi periode keempat. Titik lele dan titik didih unsur transisi periode keempat pada tabel di atas. Ternyata harga titik lele dan titik didih semua unsur transisi periode keempat di atas 25 derajat Celcius. Berarti semua unsur transisi tersebut berwujud padat pada suhu ruangan. Selanjutnya, perhatikan harga kerapatannya. Kerapatan unsur transisi lebih tinggi selalu 2-5 kali dibandingkan kerapatan alkali dan alkali tanah. Kerapatan yang tinggi ini menyebabkan unsur transisi berwujud padatan yang keras. Selain itu, jumlah elektron valensi yang besar dan pemakaian bersama elektron valensi ini oleh seluruh atom dalam bahan menyebabkan terbentuknya ikatan yang kuat di antara atom unsur transisi. Ikatan ini dikenal sebagai ikatan logam. Ikatan logam ini menyebabkan tingginya titik lele, titik didih, dan kerapatan unsur transisi, sehingga logam bersifat keras dan kuat. Sifat ini berbeda dengan logam alkali dan alkali tanah yang bersifat lunak. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sifat kimia unsur transisi periode keempat. Sifat kimia unsur transisi periode keempat yang pada bagian ini yaitu kereaktifan, sifat logam, dan sifat magnetik. Yang pertama, kereaktifan unsur transisi dibandingkan logam alkali dan alkali tanah. Unsur logam transisi periode keempat termasuk unsur yang kurang reaktif. Logam alkali dan alkali tanah dapat langsung bereaksi dengan air, oksigen, dan halogen, sedangkan logam transisi bereaksi lambat. Oleh karena unsur-unsur bersifat elektropositif mudah melepaskan elektron, bilangan oksidasinya selalu bertanda positif. Pada umumnya jumlah maksimum bilangan oksidasi sama dengan jumlah elektron pada kulit 3D dan 4S. Yang kedua, sifat magnetik. Unsur-unsur logam transisi periode keempat memiliki sifat magnetik sebagai berikut. Yang pertama, dia magnetik, yaitu tidak dipengaruhi medan magnet. Yang kedua, paramagnetik, yaitu sedikit dipengaruhi oleh medan magnet. Yang ketiga, ferromagnetik, yaitu ditarik sangat kuat oleh medan magnet. Suatu unsur bersifat permagnetik jika dalam orbitalnya terdapat elektron yang tidak berpasangan. Semakin banyak elektron tidak berpasangan di dalam orbitalnya, sifat paramagnetik semakin kuat. Sebaliknya, suatu unsur dikatakan bersifat diamagnetik jika seluruh elektron pada unsur tersebut setelah berpasangan. Pada umumnya, unsur transisi periode keempat bersifat paramagnetik. Adapun yang bersifat ferromagnetik yaitu unsur Fe, Co, dan Ni, sedangkan Zn bersifat diamagnetik. Saya Nur Hikmah akan menjelaskan materi manfaat unsur dan senyawa di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, manfaat di lingkungan. Membantu tanaman dalam pertumbuhan yang sehat, menjaga keseimbangan pH tanah, berperan dalam fotosintesis dan metabolisme tanaman. Juga digunakan untuk melawan infeksi jamur pada tanaman. 2. Manfaat di bidang kesehatan. Untuk perkembangan tulang yang sehat, menjaga kesehatan gigi, membantu mengangkut oksigen dalam darah dan dalam produksi sel darah merah, dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, manfaat di bidang industri. Digunakan dalam pembuatan pesawat terbang, kapal, peralatan kimia, produksi pipa, barang-barang logam, dan sebagai bahan utama dalam pembuatan baja yang digunakan dalam konstruksi kendaraan dan mesin. 4. Manfaat di bidang pertanian. Digunakan sebagai pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dalam pestisida untuk melawan hama tanaman. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir tentang dampak penggunaan unsur dan senyawanya. Penggunaan unsur-unsur periode keempat dan senyawanya memiliki berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh penggunaan unsur-unsur periode keempat dan senyawanya. Yang pertama, dampak ekonomi. Unsur-unsur periode keempat seperti titanium, vanadium, kromium, dan besi memiliki peran penting dalam industri manufaktur, konstruksi, dan transportasi. Penggunaan unsur ini dalam pembuatan baja, kendaraan, dan infrastruktur dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, dampak lingkungan. Penggunaan beberapa senyawa periode keempat seperti kromium heksavalen dan arsenik dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Kromium heksavalen adalah polutan yang beracun dan karsinogenik yang dapat mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan baik. Arsenik juga merupakan bahan kimia beracun yang dapat mencemari sumber air dan tanah. Yang ketiga, dampak kesehatan. Beberapa senyawa periode keempat seperti vanadium dan nikel dapat memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Vanadium dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, terutama ginjal, dan dapat menyebabkan keracunan kronis jika terpapar dalam jangka panjang. Nikel dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan potensial karsinogenik. Yang keempat, dampak teknologi. Unsur-unsur periode keempat seperti kalsium, tembaga, dan seng digunakan dalam teknologi elektronik dan telekomunikasi. Mereka digunakan dalam pembuatan kabel listrik, komponen elektronik, dan perangkat komunikasi. Penggunaan unsur-unsur ini dalam teknologi telah membantu kemajuan dalam komunikasi, transportasi, dan inovasi teknologi lainnya. Kelima dan terakhir adalah dampak pertanian. Beberapa senyawa periode keempat seperti kalium dan mangan digunakan dalam pupuk pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Penggunaan senyawa ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan sistem pertanian. Nah, penting untuk diingat bahwa dampak penggunaan unsur-unsur periode keempat dan senyawanya dapat bervariasi tergantung pada cara penggunaan, pengelolaan, dan penanganannya. Dalam penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutannya. Setelah tadi penjelasan dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.